Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat memelihara istiqomah dalam beribadah, bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebiasaan Rasul ketika di bulan Sa'ban, terutama menjelang akhir, itu selalu memberikan pembekalan kepada kaum muslimin terkait dengan ibadah puasa. Bahkan khutbah akhir Sa'ban yang disampaikan Rasulullah itu punya kekuatan motivasi yang luar biasa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi bahwa Ramadan itu syahrun azimun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang dipilih Allah untuk diperintahkan puasa. Barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan dinilai sama dengan amalan fardu. Barang siapa yang melaksanakan amalan fardu di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan 70 amalan fardu. Wa huwa syahrus sabr, Ramadan itu bulan melatih sabar. As-sabru thawabul jannah, sabar itu balasannya adalah surga. Hadisnya panjang sekali Bapak Ibu. Itu khutbah akhir Sa'ban yang disampaikan Rasul. Nah, karena Rasulullah SAW bersemangat sekali di dalam memotivasi kaum muslimin saat itu, maka kita perlu mencontoh agar apa? Ibadah puasa kita ini menjadi sempurna. Targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi takwa. Untuk itu, mari kita dalami posisi puasa itu di mana dan seperti apa. Kemudian kita mengkaji makna dan pesan moral puasa. Kita mengkaji posisi puasa lebih dulu. Posisi puasa di dalam Islam itu tercermin pada jawaban Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mahuwal Islam?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wal hajj wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila." Nah, malaikat Jibril yang tadinya tanya, begitu dijawab, sodakta, membenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya.
engkau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitul Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki itu berkata, engkau benar, sodaqta. Berdasarkan jawaban Rasul tentang Islam ini, maka menjadilah jawaban itu sebagai rukun Islam. Rukun itu harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi batal. Contoh, rukun sholat. Kalau satu saja nggak dipenuhi rukun sholat itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, beda dengan syarat. Syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Sedangkan rukun hal-hal yang harus dipenuhi ketika sedang melaksanakan sesuatu. Misalnya syarat sahnya wudhu, syaratnya sholat, ya wudhu, ya suci dari hadas kecil, hadas besar, tempat, pakaian, badan, semuanya itu syarat. Masuk waktu sholat itu syarat. Tapi begitu sholat, rukun pertama mesti niat. Kemudian membaca Fatihah, itu rukun-rukun yang harus dipenuhi. Sama dengan Islam. Rukun Islam ini harus dipenuhi secara utuh. Karena memang rukun Islam itu integral dan sistemik. Mari kita dalami. Bapak Ibu, seseorang itu kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat, ya harus sholat. Kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat kok tidak sholat, maka syahadatnya itu rusak. Dan kalau syahadatnya rusak, statusnya kembali seperti belum pernah syahadat, fatal kan. Karena itu Rasulullah menegaskan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikannya adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau seseorang yang sudah bersyahadat kok tidak sholat, syahadatnya itu rusak. Bahkan Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam mengemukakan dari 20 perbuatan yang dapat merusak syahadat, salah satunya adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu, membaca 2 kalimat syahadat itu baru berada di pintu gerbang Islam, belum masuk ke bangunan Islam. Agar posisi tidak hanya di pintu gerbang, maka masuklah Islam dengan apa? Memenuhi rukun-rukun Islam, yaitu sholat, kemudian zakat. Karena apa? Sholat itu bukti syahadat dalam hubungannya dengan hablum minallah, sedangkan zakat bukti syahadat dalam hubungannya dengan hablum minannas. Maka kalau seseorang sudah menunaikan 3 ini, statusnya baru muslim, belum mukmin, baru muslim. Mengapa kok belum dikatakan mukmin? Surat Al-Hujurat ayat 14 menjawab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui pada mengatakan kami beriman. Kul, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, lam tu'min, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan Muhammad, kamu belum beriman, akan tetapi katakanlah kami Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mengapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi surat Al-Hujurat ayat 14 ini menegaskan, kalau ada orang yang petentang-petenteng menyatakan beriman, seperti tampilannya orang-orang Arab Badui itu, sok mengatakan beriman, oleh Allah dibilang lam tu'min walakin kulu aslamna, ya, jadi kami telah beriman. Katakan Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah
kami telah tunduk, kami telah muslim. Mengapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, maka Bapak Ibu, agar statusnya tidak berhenti sebagai seorang muslim saja, maka harus memenuhi rukun Islam yang keempat, namanya puasa. Dengan puasa Allah sudah menetapkan statusnya mukmin, karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang beriman. Allah enggak panggil ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam, tapi yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Berarti apa? Dengan puasa status orang meningkat. Jadi dari muslim meningkat menjadi mukmin. Karena puasa itu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu mendapat takwa, mencapai takwa, maka rukun Islam yang keempat ini meningkatkan 2 derajat seorang muslim. Dari muslim meningkat menjadi mukmin, dan hasil puasa mengantarkan seorang mukmin meningkatkan derajatnya lagi mencapai muttaqin. Karena itu di antara rukun Islam, amalan atau ibadah yang paling spektakuler hanya puasa. Namun harus didahului dengan syahadat, sholat, zakat. Kalau orang tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat, tahu-tahu ikut puasa Ramadan, ya nggak dapat, nggak akan mencapai 2 derajat mukmin dan muttaqin. Karena apa? Muslimnya belum ada. Nah, karena itu sistemik dan integral. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mencapai iman dan takwa itu bukan hal yang mudah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing. Dengan struktur rukun Islam ini, orang berpuasa itu otomatis meningkatkan iman dan takwa. Seberapa persen pun yang didapat nggak masalah, nggak masalah. Jadi dengan puasa itu derajat keimanannya berapa persen itu nggak ada urusan. Yang penting dengan puasa itu statusnya menjadi mukmin. Berapa persen itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Dan ketika puasa la'allakum tattaqun, semua orang berpuasa itu akan mencapai derajat takwa. Berapa persen itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Dan teruji sesudah puasa nanti. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah posisi puasa dalam struktur ajaran Islam, itu menghasilkan capaian yang luar biasa, mukmin dan muttaqin. Apa berhenti di situ? Tidak. Derajat la'allakum tattaqun itu kemudian menjadi bekal haji. Karena Allah perintahkan berbekal takwa bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah 197 jelas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puncak rukun Islam ini tidak main-main. Namanya haji, perlu perbekalan yang lengkap, dan modal utama dan pertamanya adalah takwa. Sangat luar biasa. Semua ibadah itu dasarnya iman, tapi untuk haji bekalnya adalah takwa. Mengapa? Karena haji itu ibadah yang menuntut sikap ta'abbudi, kepatuhan mutlak, tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh menunda, tidak boleh menambah, dan tidak boleh mengurangi. Ketaatan atau ta'abbudi pertama ditampilkan ketika di mikot. Saat orang berhaji berada di mikot,
itu harus rela berganti busana. Dari busana yang menampilkan gengsi, menampilkan prestis, menampilkan status sosial ekonomi seseorang, harus dilepas, berganti busana egaliter, berganti busana kesetaraan, yaitu kain ihram. Itu kalau nggak ada sikap ta'abudi berat Pak, berat sekali. Nah, demikian pula tahapan-tahapan haji berikutnya totalitas menuntut sikap ta'abudi. Maka benar kalau haji itu bekal utama dan pertamanya adalah takwa. Dan takwa itu dicapai lewat puasa di bulan Ramadan. Karena itu kalau ada orang berhaji kemudian masyarakat kaget, loh moro-moro kaji. Padahal sholatnya 1 tahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian zakatnya kalau ndak dioyak-oyak ya ndak ngeluarkan zakat. Puasanya cuma hari pertama sama hari terakhir menjelang Idul Fitri. Moro-moro kaji. Ya bisa karena dapat ganti rugi jalan tol. Bisa. Tapi bagaimana dengan sistematika ajaran Islam yang harus dipenuhi? Namanya rukun Islam. Karena itu haji nggak bisa main-main. Haji bukan pelesiran, haji bukan rekreasi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, saat orang itu menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kata Rasul, bisa jadi Allah menjawab, bukan, kamu datang bukan memenuhi panggilanku, tapi kamu datang memenuhi panggilan nafsumu, memenuhi panggilan seleramu, memenuhi panggilan gengsimu. Nah, pertanyaannya, kalau seorang tamu menyatakan kula nuwun oleh tuan rumah tidak diakoni sebagai tamunya, pertanyaannya, lantas jadi tamunya siapa? Apa yang diingatkan oleh Rasul itu menunjukkan bahwa orang berhaji itu niatnya harus mardotillah, semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan mencari yang lain. Sehingga apa? Ketika seorang jamaah haji labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Setelah labbaik Allahumma hajjan, kemudian bertalbiyah yang panjang itu, Allah mengatakan, benar engkau datang memenuhi panggilanku. Dan Allah banggakan di kalangan para malaikat, hambaku datang dari tempat yang jauh hanya untuk memenuhi panggilanku. Nah, itu semua harus dibekali dengan bekal takwa. Dan takwa itu diperoleh hasil puasa di bulan suci Ramadan. Maka menakjubkan Bapak Ibu, sistematika rukun Islam itu menakjubkan kalau dipahami dan kalau mau ngaji. Kalau nggak dipahami dan malas ngaji, ya Islamnya Islam simbolik. Karena itu pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita lakukan. Nah, inilah posisi puasa dalam struktur rukun Islam. Ya, hasilnya jelas sekali Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan makna dan pesan moral? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 kata kunci di dalam memahami makna puasa. Puasa itu secara hakikat adalah madrasah. Madrasah itu lembaga pendidikan. Yang kedua tarbiyah. Tarbiyah itu sistem pendidikan, kurikulumnya. Yang ketiga puasa itu tazkiyah, proses penyucian atau proses detoksifikasi, penggelontoran berbagai macam racun, baik racun yang mengotori hati, racun yang mengotori jiwa, maupun racun-racun yang mengendap karena makanan. Detoksifikasi.
Hakikat yang keempat adalah thariqatul malaikat. Jadi metode untuk mencapai derajat setingkat malaikat. Nah, Bapak Ibu, mari kita dalami. Yang pertama, sebelum itu ini hadis Nabi, petunjuk Nabi, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang keji. Jika kamu dicaci atau dibodoh-bodohi orang, maka katakanlah ini so'imun, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Sehingga apa? Tidak ngeladeni caci makian dan tidak ngeladeni hinaan. Biarlah yang mencaci maki itu jelek sendiri, biarlah yang menghina itu hina sendiri. Karena yang dicaci maki dan dihina-hina belum tentu hina. Sedangkan yang menghina sudah pasti lebih dulu hina. Karena menghina itu dilarang dalam agama. Orang yang mencaci maki lebih jelek daripada yang dicaci. Karena yang dicaci maki belum tentu jelek, sedang yang mencaci maki sudah pasti lebih dulu jelek. Karena itu jangan menjadi satu kualitas dengan mereka. Maka Rasulullah memberikan sikap arif. Kalau di bulan Ramadan kalian sedang puasa kok diajak tengkar, nggak usah diladeni. Biar tengkar sama kuda sana itu. Atau tengkar sama kuda nil itu. Jadi nggak usah diladeni, biar tidak satu kualitas. Bapak Ibu, dari hadis Nabi ini kata-kata al-imsak itu dibagi menjadi dua, al-imsaku anil muftirat wal imsaku anil muhlikat. Ya, al-imsak itu menahan, mulai menahan. Al-muftirat, apa al-muftirat itu? Menghentikan segala kegiatan jasmania sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan, dilandasi keimanan dan ketaatan terhadap Allah serta mengharap keridhoannya semata. Jadi segala aktivitas jasmania yang dapat merusak nilai puasa itu ditahan, namanya muftirat. Sedangkan muhlikat adalah segala tuntutan nafsu syahwat yang menjurus kepada perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Seperti ini berkaitan dengan jiwa syahwat, seperti berdusta, menista, memfitnah, menghasut, menggunjing, mengadu domba, menipu, dan perbuatan keji tidak terpuji lainnya. Semua perbuatan muhlikat tadi diharamkan bagi manusia mukmin yang sedang puasa. Dua hal inilah yang harus menyatu dalam diri seseorang. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana hakikat puasa? Mengutip pendapat Imam Ghazali, puasa itu adalah madrasah rohaniyah, sekolah untuk mendidik rohani orang yang berpuasa. Unsur-unsur rohani yang dididik hati, jiwa, akal, emosi. Selama orang beriman itu berpuasa, maka sedang mengikuti pendidikan rohani. Unsur rohani pertama yang dididik adalah hati. Targetnya apa? Untuk mencapai qalbun salim. Dan qalbun salim itu akan betul-betul dirasakan sebagai capaian yang sempurna ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih dari kotoran, hati yang sehat dari berbagai macam penyakit. Itu qalbun salim.
sampai akhirat. Karena itu puasa Ramadan sebagai madrasah rohania membimbing hati untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Orang itu kalau hatinya bersih dari yang ngotori hati, ya insya Allah orangnya baik. Orang itu kalau sehat, hatinya sehat dari berbagai penyakit hati, pasti orang itu baik. Dan itu bisa dicapai lewat puasa untuk mencapai qalbun salim. Yang kedua, unsur jiwa. Jadi madrasah rohaniyah mendidik jiwa untuk mencapai jiwa yang tenang. Nama lain jiwa tenang itu nafsu mutmainnah. Jadi nafsu yang ada di dalam diri manusia itu kan ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu amarah bisu. Nah, nafsu lawamah dan amarah bisu itu dikendalikan lewat puasa. Agar apa? Nafsu mutmainnah menjadi dominan. Maka orang yang berpuasa itu jiwanya tenang. Orang yang berpuasa itu jiwanya damai. Nah, maka kalau nafsu mutmainnah menjadi dominan dalam hidup manusia, manusia itu akan baik sekali, Pak. Mengapa? Karena nafsu mutmainnah itu cirinya 3. Sumber keinginan baik, dicapai dengan cara yang baik, setelah sukses istiqomah dalam kebaikan. Itulah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu kalau punya keinginan, selalu keinginan yang baik-baik. Agar keinginannya tetap baik, keinginan itu dicapai dengan cara yang baik. Seperti ingin kaya itu baik, dan harus dicapai dengan cara yang bersih. Tidak mengambil hak orang, nggak merampas hak orang, nggak merampok hak orang, nggak melakukan manipulasi. Nah, hasil yang baik setelah sukses istiqomah dalam kebaikan, yaitu apa? Hartanya dibelanjakan di jalan Allah, bukan di jalan setan. Itu nafsu mutmainnah. Nah, maka kalau selama hidup ini keinginannya selalu dimotivasi oleh nafsu mutmainnah, dijamin akhir hayat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sukacita dan mendapat ridho. Bergabunglah bersama hamba-hamba yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Jamaah sekalian, orang yang dipanggil Allah di akhir hayatnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dapat dipastikan akan memperoleh 5 jaminan fasilitas. Yang pertama, kalau dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, dapat dipastikan dia meraih husnul khotimah. Karena dipanggil dan disambut oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, pasti husnul khotimah. Yang kedua, dapat dipastikan hawwin alaina fi sakaratil maut. Ketika sakaratul maut mendapat kemudahan, sehingga enggak pakai tersiksa, enggak pakai lama, mudah. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu kalau dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang ketiga, dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba yang diridhoi, hamba-hamba calon penghuni surga. Yang keempat, yuhasabu hisabayasiro, akan mendapat hisab yang mudah, sehingga nggak pakai repot.
nggak berbelit-belit, nggak ribet, mudah, yuhasabu hisabayasiro. Dan yang kelima, akan meniti sirot kalamhil basor, akan meniti sirot secepat kilat, nggak pakai waktu. Padahal sirot yang akan dilalui oleh seluruh manusia itu merupakan tes dengan tingkat kesulitan tertinggi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menggambarkan panjangnya sirot di akhirat nanti kalau dikonversi dengan jarak di dunia sama dengan berjalan kaki selama 15.000 tahun. Jadi jarak tempuhnya sirot itu kalau dikonversi dengan jarak tempuh di dunia setara dengan 15.000 tahun berjalan kaki. Tapi bagi orang yang dipanggil Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, tidak perlu menempuh jarak sepanjang itu. Dijamin meniti sirot kalamhil basor. Hasil dari mana? Hasil dari puasa sebagai madrasah rohaniyah yang mendidik jiwa mencapai ketenangan hidup, namanya nafsu mutmainnah. Inilah esensi, makna dan pesan moral puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, madrasah rohaniyah itu mendidik akal agar jernih, Pak. Akal orang berpuasa itu jernih, bersih. Berpikirnya juga berpikir smart. Mengapa? Ya karena pikiran-pikiran manusia itu tidak disibukkan dengan urusan memenuhi hajat hawa nafsu. Begitu nggak mikirkan makan, nggak mikirkan minum, kerja akal itu menjadi optimal. Tapi kalau tidak puasa, kerja akal ya selain kerja rutin juga ada kerja sampingan. Apalagi yang dipikirkan hanya makan, minum, makan, minum. Ya, saya mohon maaf mengadopsi pandangan Siddhartha Gautama. Bukan berarti saya mengikuti beliau, bukan. Tapi meminjam pandangannya, dan itu logis. Siddhartha Gautama itu ketika membekali murid-muridnya untuk semedi selama 40 hari, bekalnya cuma dua kalimat. Satu, wahai anakku, selama pikiranmu tidak mengangan-angankan makan, kamu tidak akan pernah lapar. Yang kedua, wahai anakku, selama pikiranmu tidak mengangan-angankan minum, kamu tidak akan haus. Berangkat. Cuman dua kalimat itu bekal untuk semedi 40 hari. Nah, dari situ kita mengambil pelajaran bahwa kalau pikiran itu sibuk mikirkan makan, membayangkan makan, meskipun kenyang, kepingin makan terus. Karena pikirannya tertuju pada makanan. Ya, apalagi lapar, membayangkan makan, ya tambah kruyuk-kruyuk gitu. Orang ndak haus, yang dipikirkan itu es teler, es podeng, es durian, 7 rasa. Ya meskipun ndak haus, ya kepingin minum. Apalagi haus. Tapi kalau pikirannya nggak mikirkan sama sekali tentang makan dan minum, pikiran menjadi jernih dan nafsu menjadi tunduk, Pak. Jadi langkah Siddhartha Gautama menarik untuk dipinjam metodenya, untuk membenarkan bahwa madrasah rohaniyah itu akal agar berpikir jernih. Yang keempat, emosi. Dengan puasa itu emosi menjadi stabil. Karena itu puasa itu dinyatakan oleh Rasulullah wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu mendidik sikap sabar. As-sabru sawabul jannah.
sabar itu balasannya adalah surga. Nah, orang puasa itu dididik sabar, mampu mengendalikan emosi sehingga emosinya stabil. Nah, beda sama sekali dengan di luar Ramadan. Orang di luar Ramadan itu emosinya meledak-ledak, membara, ya sumbunya sumbu pendek, kalau disulut langsung jeblos itu. Nah, kalau Ramadan pikir 2 kali mau marah itu. Eman-eman puasanya. Sehingga terdidik sekali melalui madrasah rohaniah, emosi menjadi stabil. Bapak Ibu, materinya masih banyak tapi waktunya sudah terbatas, sudah selesai. Kalau saya panjangkan nanti malah Bapak Ibu gelisah gitu ya. Daripada menggelisahkan orang kan dosa gitu ya, lebih baik menenangkan orang. Saya kira ini kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ini masih banyak Pak, jadi masih mengikuti pendapat saya Muhammad Rashid Ridho, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ini penyucian jiwa ini. Nah, kemudian yang terakhir itu Abu Yazid Al-Bustami Thariqatul Malaikat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat walafiat untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan sempurna untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.